وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلاة وسلاما على سيدنا ونبينا مولانا محمد بدر البدور ونور فاق كل نور وعلى آله وصحبه وتابعيه من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور أما بعد. Para hadirin sahajatinal alawiyin, para ulama, para kiai, para masyayikh, para bapak pejabat, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya-nya, tepatnya di Rub'ul Munjiyat, sangat luar biasa ketika menggambarkan kematian. Beliau berkata, inna mathalal mu'mini fid dunya kamathalil janini fi batni ummi. Perumpamaan orang mukmin di atas dunia itu seperti janin yang ada di dalam perut ibunya. Idza kharaja baka ala makhdi. Falamma ra'a ad-daw'a wa rada'a lam yuhibba an yarji'a ila makani. Bayi itu ketika baru lahir dia menangis, prosesnya susah, bahkan dia harus menangis. Tetapi setelah dia lahir beberapa saat, begitu dia melihat terang benderangnya dunia, begitu dia sudah mulai merasakan nikmatnya ASI, air susu ibunya, dia tidak akan mau kembali ke tempat asalnya. Dia merasa tenang dan senang di atas dunia. Maka kata Imam Ghazali, fakadzalikal mu'min jaza'a minal maut fa idza afdha ila rabbih lam yuhibba an yarji'a ila dunya kama la yuhibbul janinu an yarji'a ila batni ummi. Seorang mukmin juga begitu. Ketika mati, proses itu sangat berat dirasakan. Mungkin penuh tangisan, penuh penderitaan, penuh rasa duka dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah masuk ke alam kuburnya, ketika sudah merasakan nikmatnya alam kubur, apalagi sudah berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan kenikmatan dan sambutan dari Tuhannya, dia enggan, tidak mau kembali ke dunia. Sudah merasa tenang, kerasan di alam kuburnya, tidak mau kembali ke atas dunia, sebagaimana seorang bayi yang tidak akan mau kembali ke perut ibunya. Ini gambaran Imam Ghazali rahmatullah alaih. Kematian itu tidak berarti akhir dari segalanya. Tidak berarti setelah mati orang itu selesai urusannya. Kematian itu hanya akhir dari kehidupan dunia, tapi awal dari kehidupan akhirat. Karenanya dalam surat Yasin yang kita baca, wa naktubu lahum ma qaddamu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah, zat yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kelak akan ada di saat Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang mati di alam kubur.
Dan kata Allah, dan kami mencatat ma qaddamu ay ma aslafu minal a'malis salihat wa ghairiha. Kami catat semua yang sudah dilakukan di atas dunia dari amal-amal soleh dan yang lain-lainnya. Amal yang baik, yang buruk, semuanya kami catat, kata Allah. Terjaga dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ma qaddamu, kemudian wa atharahum. Dan apa yang ditinggalkan setelah kematiannya. Athar yang ini berpengaruh pada catatan amal orang yang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para mufassirin, termasuk Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ketika menafsiri ayat ini, yang dimaksud wa atharahum, peninggalan-peninggalan mereka setelah kematiannya. Kata beliau, fa'atharul mar'i tabqa wa tudkaru ba'dal insani min khairin aw syarrin fayujaza alaihima min atharin hasanin ka'ilmin 'allamuhu aw kitabin sannafuhu aw habisin ihtabasuhu aw bina'in banauhu min masjidin aw ribatin aw qantaratin. Kata beliau, yang dimaksud athar adalah ketika orang itu mati, mungkin dia meninggalkan ilmu yang diajar. Punya beberapa banyak santri yang dulu pernah diajari ilmu oleh dia. Kemudian santrinya menjadi orang alim, menjadi guru, dan begitu seterusnya. Ini pahalanya terus mengalir kepada dia sepanjang zaman. Sepanjang yang diajari itu mengajarkan ilmu terus. Yang pertama mengajar ilmu mendapat pahalanya tanpa henti. Begitu juga yang mengarang kitab. Sepanjang kitab itu dibaca, maka si pengarang kitab itu tidak akan berhenti mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya. Yang ketiga, wakaf. Dia mewakafkan sesuatu, atau habisin ihtabasu. Wakaf apapun. Wakaf masjid sudah jelas wakaf. Kemudian wakaf tempat untuk ilmu, wakaf tempat untuk kebaikan, wakaf apa saja yang sifatnya untuk kebaikan, itu pahalanya terus mengalir tanpa henti. Kemudian bangunan yang dibangun di atas dunia, misalnya masjid, diberi contoh au masjid au ribat atau pondok pesantren yang dibangun, au kantor atau membangun aliran air seperti sumur yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh masyarakat, maka itu pahalanya terus mengalir tanpa henti sampai sepeninggalnya. Habib Umar bin Abu Bakar Al-Makhdad wafat meninggalkan bangunan masjid yang kita duduk di sini, meninggalkan pesantren, meninggalkan santri yang dulu pernah diajar ilmu. Dan ini insya Allah pahalanya terus mengalir, tidak akan berhenti kepada beliau sampai di alam kubur. Dalam hadis ketika sangkut pautnya dengan tafsir ayat ini, sabda Rasulullah SAW, sab'un tajri 'alal 'abdi ba'da mautih. Ada 7 yang pahalanya tidak berhenti bagi seseorang setelah kematiannya. Di antaranya man gharasa gharsan aw hafara bi'ran aw ajra nahran aw bana masjidan aw 'allama 'ilman aw waratha mushafan aw waladan salihan. Akhrajahu Ibnu Majah.
ada 7 yang tidak berhenti pahalanya setelah kematian seseorang, yaitu orang yang pernah menanam pohon untuk tempat berteduh. Dia menanam pohon sehingga orang yang lewat bisa, yang kepanasan bisa berteduh di pohon itu. Kedua, orang yang menggali sumur sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketiga, orang yang mengalirkan sungai. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Atau dia membangun, meninggalkan mushaf atau membangun masjid, atau dia meninggalkan Al-Quran, atau dia meninggalkan anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang kemudian mendoakan dia setelah kematiannya, maka semua itu tidak akan berhenti pahalanya sampai dia kelak di hari kiamat. Dan insya Allah banyak yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah Akhina Al-Habib Umar Al-Muhbar sebelum wafatnya, termasuk insya Allah anak-anaknya adalah anak-anak yang salihin, yang terus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Para hadirin, dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnati wal Jamaah, penting saya sampaikan bahwa hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati itu tidak terputus. Bahkan Ibnu Taimiyah yang mengaku madhabnya madhab Hambaliyul madhab, sesuai pengakuannya beliau berkata apa? Ya, innama al-mayyit yantafi'u bi qira'atil Qur'ani kama yantafi'u bi ibadatil maliyati minas sadaqati wa nahwiha. Mayyit itu, orang mati itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Quran orang yang hidup. Kalau Anda baca Quran, pahalanya panjenengan hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, orang tuanya, kakeknya, gurunya, dan seterusnya, maka dia bisa mendapat pahala dari Quran yang kita baca. Sebagaimana juga sedekah, panjenengan bersedekah, pahalanya dihadiahkan, bisa sampai kepada orang yang dihadiah. Ini Ibnu Taimiyah yang oleh pengikutnya banyak diselingkan. Pengikut orang-orang yang tidak percaya dengan tahlilan seperti ini, mereka mengaku pengikut Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri berkata seperti ini. Termasuk Ibnu Qayyim yang lebih ekstrim lagi dalam kitabnya Ar-Ruh. Dia berkata, afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqatu wal Qur'an wal istighfaru lahu wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Bahwa yang paling afdal dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal itu adalah bacaan Quran, sedekah, istighfar untuk dia, kemudian doa untuk dia. Ini Ibnu Qayyim yang oleh pengikutnya orang-orang Wahabiyin yang tidak percaya ini diselewengkan. Padahal beliau sendiri berkata seperti ini. Bahkan Imam Hanafi sendiri, Zahab al-Hanafiyah wa qala al-Hanifah, Imam Hanifah sendiri langsung berkata, pahala ibadah orang yang hidup ini bisa sampai pahalanya kalau dihadiahkan secara mutlak, baik kepada orang yang hidup maupun kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalau panjenengan melakukan ibadah yang sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, dan seterusnya, kemudian pahalanya panjenengan hadiahkan kepada orang tua panjenengan yang masih hidup, bisa sampai, apalagi yang sudah meninggal. Ini dalam madhab Abu Hanifah. Ringkasannya, Imam Muhib At-Tabari yang beliau madhabnya madhab Syafi'i berkata bahwa yasilu lil mayyiti
kullu ma tuf'al kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan kana aw mandubatan. Semua ibadah baik itu bentuknya wajib atau sunnah, kalau dihadiahkan pahalanya untuk mayit pasti akan sampai kepada mayit yang dihadiahi. Imam Al-Qurtubi dalam tazkirahnya menceritakan kaitannya dengan ini. Ada seorang bernama Bashar bin Ghalib. Bashar bin Ghalib ini sering mendoakan seorang wali perempuan yang terkenal yang masyhurah, Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu saat kata Bashar bin Ghalib, saya bermimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah berkata kepada saya, ya Bashar, hadiyatuka ta'tina fi atbaqin min nur ala manadilil harim. Wahai Bashar, hadiahmu, bacaan Qur'anmu, sedekahmu, semua amal baikmu yang kamu hadiahkan kepada saya, hadiah itu sudah sampai, saya terima di alam kubur saya. Ditaruh di baki-baki yang terbuat dari cahaya, di atasnya ditutup dengan penutup kain dari sutra. Dan setiap kata Rabi'atul Adawiyah begitu doa orang-orang mukmin al-ahya, wa hakadha du'aul mu'minin al-ahya, kepada orang-orang yang sudah meninggal itu selalu disampaikan kepada ahli kubur, dan malaikat ketika menyampaikan berkata, hadza hadiyatu fulanin ilaik, hadza hadiyatu fulanin ilaik, ini hadiahnya fulan yang hidup untuk kamu, ini hadiahnya. Malam ini Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdar menerima kiriman dari malaikat dari apa yang kita amal malam ini yang kita baca, dan malaikat berkata, inilah hadiah orang-orang yang hidup yang sedang berkumpul malam hari ini di peringatan 40 harimu, dan ini hadiahnya diberikan kepadamu, dan beliau terima hadiah itu. Jadi begitulah hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Para hadirin rahimakumullah, terakhir sebagai penutup di kesempatan malam hari ini perlu saya sampaikan khususnya kepada putra-putra beliau, warga yang ditinggalkan. Ketahuilah bahwa orang yang mati itu jangan dianggap tidak tahu dengan perbuatan keluarganya yang masih hidup di atas dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah taala, rasulnya, orang-orang mukmin itu menyaksikan amal kita semua yang masih hidup. Di alam kubur mereka menyaksikan. Bahkan Malik bin Anas berkata, balaghani anna arwahal mu'minina mursalatun tadharu haitsu sya'at. Kata beliau, telah sampai riwayat kepada saya bahwa sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin itu dibebaskan oleh Allah Ta'ala, bisa kapan saja pergi, untuk pergi mendatangi keluarganya, melihat santrinya, melihat jamaahnya. Mereka bisa melihat semua yang dilakukan. Karena itu kata Nu'man bin Bashir, beliau berkata, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yabqa minad dunya illa mithlu dhubabi tamurru fi jawbiha fallaha fi ikhwanikum min ahli al-qubur fa inna a'malakum tu'radu ilaihim. Kata beliau, telah sampai kepada saya sabda Nabi SAW yang berkata, di dunia ini sudah tidak ada tempat yang tersisa kecuali di dunia ini seperti lalat-lalat yang berjalan di udara di tempat-tempatnya. Kemudian beliau menutup
sabda Nabi SAW dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah terhadap saudara-saudaramu yang sudah meninggal dunia, karena amalmu diperlihatkan, ditampakkan kepada mereka. Jadi semua yang dilakukan anaknya, cucunya, keturunannya, yang baik, yang tidak baik, pasti akan disampaikan kepada yang sudah meninggal. Dan betapa bahagianya kalau mereka yang meninggal mendapati anak-anaknya melakukan kebaikan, keluarganya melakukan kebaikan, maka mereka bahagia di alam kuburnya. Dan betapa susahnya kalau mereka melihat anak cucunya, keluarganya yang ditinggal justru melakukan kemungkaran, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu akan membuat mereka lebih susah di alam kuburnya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu kepada putra-putranya kami serukan, teruskan kebaikan ayah, teruskan apa yang sudah dirintis daripada kebaikan-kebaikan itu, makmurkan terus tempat ini sehingga pahala ini terus tidak terputus, la yanqati' ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan bisa mengambil ibrah selain pahala yang kita dapatkan dari majelis kita di malam hari ini. Terakhir saya diminta menyampaikan ucapan terima kasih atas nama keluarga almarhum al-maghfur al-akhina al-habib Umar bin Abu Bakar al-Muhdar atas kehadiran para habaib, para kiai, para masyayikh, para bapak pejabat dan seluruh jamaah yang hadir. Diucapkan terima kasih yang telah sudi meluangkan waktunya ke tempat ini. Kurang lebihnya penghormatan yang kurang, sambutan yang kurang sopan, kurang baik, jamuan yang kurang memuaskan, keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wal-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan majidan. Ya rabbana rahmatuka wa barakatuh. Alhamdulillah. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من الذي وما أهلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وقلنا من الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالح في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة رحمة منك نازلة وبركة شاملة وبدل ذلك حتى حبيبنا شفينا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته والخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي سيدنا الحسن والحسين وأمهما وفاطمة الزهراء والحباب وخديجة ورضا والفتحة رضا ذات البهرات حمد العباس أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين رسول الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين من كل سن البر والحفاظ المفسرين والفقهاء المحدثين والعلماء العاملين وآله طاعة أجمعين من رحمة من مهد أحمد بن عيسى وبيت الله بن أحمد بن عيسى وزوج العظام كما بن محمد بن علي وعلى بيت النور سبحان الله وعلى إخواني وابن حق علي محمد بن أحمد الدليل بن هادي بن عبد الرحمن بن محمد بن نور هادي سمح العمر بن وحضار والحبيب بن سبيل علي بن عبد الله بن مسلم عدل الأخير بن الشيخ أبي بكر بن سالم وأحسن بن بن عبد الرحمن الله بن البارس إلا كنت بالإنشاء وهو بالملة عبد الله بن حداد ضد المالي الحبيب علي بن محمد بن سيد بن أولاده علم وما شاء وجمع والولد والدرب على وتقرير البيت كان سيدنا مولانا محمد حسين مولانا أحمد عبد الله والعباد وجميع أولياء جزاة الأولياء واغفر
الرباني والغصن المدني عبد القادر الجيلاني ثم إلى رب البلاد علي بالجبال الأفرقات بالبلاد علي وجل محمد بن مسجد بالبلاد الأفرقات محمد بن رحمن السجاد والحبيب عبد الله والحبيب علي محمد هاشم مسجد بالبلاد بن أحمد البقيع بن محمد عبد الله بن البلاد بن عبد الله بن حسين بن أبي بكر الذكر والحبيب علي بن ذكر الجميع والحبيب هادي بن سالم بن أحمد سالم والحبيب جعفر بن شافع بن أولاد بن الأفرقات بن سالم بن محمد سجد وفيهم ومجمعين أرواح جميع الأولياء ومشايخ هذه البلدة أن دعوا بأسماء من سادتنا لأبي علوي وصحبه وسلم أجمعين إنما كان وحدة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى الحبيب أمين المحضر ثم إلى الحبيب أبي بكر بن عبد الله المحضر وبابا عائشة بنت الحبيب علوي بن علي الحبشي ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد الإدريس بن الحبيب محمد بن الزيار الحبيب أحباب أو هاني بن حسين الزكاب والحبيب علوي بن الزكاب والحبيب موسى بن حسين المحضر والحباب سعود بن الحباب سعود بن حامد الحابب والحباب مائدة بن حامد الحابب والحبيب محمد بن علوي الزكاب والحبيب محمد بن علوي الزكاب والشريف نور علوية بنت أبي بكر بن شيخ أبي بكر بن سالم الباب عين اليقين وأصولهم وأقربائهم خاصة إلى رحمة التهريب بسببه ولأن في قلبه إلى رحمة أخينا الحبيب عمر بن أبي بكر بن عبد الله المحضر وأصوله وأقربائه أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل خيرا أو بين أيديهم واجعل ثواب ذلك رداء لهم من النار سرعنا من النار كافر لهم من النار من النار وبرات لهم من النار سلامة لهم من الله لهم وارحمهم وتجاوز سيئاتهم وتقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك بارك عنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم الذين سبقونا بالإيمان تجعل في الجلال والتوحيد إلى أرواح والدينا ووالديهم وإلى روح من عمر هذا المسجد وعبد الله بالمتسلم عند المسلم كما أتم عمل أهل القرية والوسط وأما جميع المسلمين على رسول الله ظاهرا ولا ذاكر له وجميع أخبارنا الأمين ولمن علمنا ولمن حضرنا قبل أن أحيائنا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك